Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 2 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Tabaraka wa ta'ala. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kembali Allah Subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka belajar bersama. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berwasilah nama-nama yang husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan dan melimpahkan kepada kita sekalian keikhlasan, kesabaran, keistiqomahan, demikian juga kemudahan di dalam kita tholabul ilmi ini, sehingga kita bisa memperoleh ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa menghasilkan amal yang soleh, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Kemudian, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, tidak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tersanjungkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, qudwah kita, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga tercurah pula kepada para keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan para pengikut-pengikut beliau yang tetap istiqomah berpegang teguh dengan sunnah-sunnah beliau hingga yaumul kiamat. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Para ikhwan sekalian, para mahasantri Mahat Ilmi kelas 2 yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengawali perjumpaan kita pada kesempatan sore hari ini, Ana menyampaikan kepada antum sekalian sebuah pepatah, tiada rotan akar pun jadi. Ya. Apa artinya, Pak? Ya. Jadi sebetulnya sore hari ini adalah jadwalnya Ustadz Lutfi Muhammad Lutfi Ramadan ta'ala, tapi karena beliau izin berhalangan hadir, ya, beliau masih dalam pemulihan habis sakit, ya. Beliau sekarang masih berada di Madura, ya. Kita doakan semoga beliau segera diberikan, ya, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi insyaallah ta'ala, ya, sore hari ini sampai nanti menjelang maghrib, ya, seperti biasa atau sebelumnya kita akan belajar bersama, ya. Kalau kemarin kita di kelas 1, ya, kita belajar bersama kitab Nubdah,
Ya, di sini sore hari ini insya Allah kita akan belajar bersama ya sebuah kitab yang berjudul Mulakhas Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Ya. Kenapa saya katakan belajar bersama? Ya, karena sebetulnya saya tidak lebih pintar daripada antum semuanya. Ya, cuma hanya lebih dulu belajarnya. Makanya saya katakan belajar bersama. Ya. Dan sebetulnya masih banyak para asatidzah yang sebetulnya lebih layak ya untuk menggantikan beliau. Tapi karena saya mintai tolong ya oleh Ustadz Hanif Ta'ala, maka ya semampu saya. Ya. Yang mana ya kita katakan belajar bersama, saya lebih dahulu karena mungkin antum ya sebagian besar daripada antum mungkin baru mau, atau kalau kemarin sudah mulai ya, sudah mulai Ustadz Abdurrahim, ya berarti baru belajar, baru mau mempelajari, ya baru mau mempelajari. Kecuali Pak Sugeng, Pak Heru ya mungkin tinggal murojaah kembali, ya tinggal memantapkan kembali, ya, berarti sebetulnya saya sama Pak Sugeng sama Pak Heru itu nggak jauh beda, ya cuma itu sama-sama Pak lebih dahulu belajarnya daripada antum yang belum pernah belajar, ya, taib, gitu ya, taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ada pepatah juga mengatakan tak kenal maka tak sayang, ya. Maka kita ta'aruf dulu ya. Ya. Kalau sama ustaznya udah kenalan ya, sudah kenal, sama santrinya juga udah kenalan, maka kita kenalan dulu sama bukunya. Ya, sama bukunya ya. Tip. Sudah semuanya udah punya bukunya? Antum, Mbak? Belum ya, enggak apa-apa. Tip ya. Silakan dilihat bukunya, sampulnya dilihat dulu sampulnya. Antum belum lihat sampulnya kan? Lihat dulu sampulnya. Nah, ini sampulnya ya. Tapi buku saya beda sama antum. Ya, kalau antum nyari di toko nggak ada buku seperti buku saya ini. Kenapa Ustadz? Ya, karena bukunya fotokopian. Fotokopian dan ya diperkecil dan apa istilahnya? Ini saya jahit pakai benang ini. Karena apa? Karena jilitannya kurang kuat, ya. Ini di sampul saya ini tertulis tanggalnya nih ya. Ini nama saya Abu Muhammad Muflih ya. Tholib Ma'had Al-Ukhwah Al-Islami Sukoharjo Jawa Wusta Indonesia. Ya. 6 Sopar tahun 1424 Hijriah, bertepatan dengan 8 April 2003. Ya, gitu ya. Rp 11.000. Ya. Jadi apa? Bukunya harganya ya 11.000. Ya. Ya, jadi memang ya apa istilahnya? Anak dulu tidak mampu membeli kitab ya, jadi fotokopi ya. Dulu alhamdulillah ini kitabnya maksudnya bukunya putih ya. Kalau saya biasanya fotokopinya buram. Ya, dan itu pun apa? Tidak langsung satu buku. Per lembar gitu biasanya. Alhamdulillah ini ada rezeki mungkin ketika itu ya bisa fotokopi. Karena ketika itu apa? Ya, belajarnya nggak punya biaya ya gitu ya. Tip. Ya, ini ya. Di sini judul bukunya Mulakhasu Qawaidil Lughah Al-Arabiyah. Ya. Apa artinya mulakhas? Mulakhas. Nah, saya tanya dulu nih dari Pak siapa? Pak Saifuddin ya. Ya.
Pak Saibuddin ya. Mulakhasun. Mulakhasun. Itu kalau ditinjau dari tarkibnya isim apa, Pak? Tarkib. Mulakhasun. Ya. Ya, tarkibnya apa? Berarti apa? Isim mustaq. Kenapa isim mustaq? Isim maf'ul. Taib. Ya, apa artinya, Pak? Mulakhasun. Ya. Yang diringkas, mulakhasun. Ya, isim apa? Isim maf'ul. Yang diringkas. Abdul Goni. Fi'il madinya apa? Ulangi. Tasdid apa enggak? Iya, tasdid. Lakhasa yulakhisu talkhison. Nah, barangkali antum pernah mendengar talkhis. Talkhis. Berarti apanya talkhis? Ringkasan. Mulakhas yang diringkas. Qawaidil lughah al-arabiyah. Qawaid. Mulakhasu qawaidil lughah al-arabiyah. Siapa ini? Rahmat. Pertanyaannya, qawaidi apa i'rabnya? Majrur. Limadha? Mudhafun ilaihi. Mulakhas qawaidil lughah al-arabiyah qawaidi majrur. Di anahu apa? Mudhafun ilaihi. Siapa? Lanjut. Deni. Apa alamat jarnya Deni? Kasra. Limadha? Jamak taksir. Ya. Emang jamak taksir alamat jarnya dengan kasra. Ya, coba dibuka buku muhtaratnya. Waalaikumsalam. Apa alamat jarnya? Kasra. Taib. Zulfan ya. Qawaid itu dia termasuk mamnu' minas sarfi apa enggak? Coba antum lihat mamnu' minas sarfi itu apa saja? Ikut bahasan apa saja? Nah. Ini murajaah lagi nih. Ini baru judul ini. Ya. Antum harus kenalan dulu sama judulnya, harus bisa nge'rab judulnya. Nah. Ayo, semuanya nyari. Qawaid itu termasuk mamnu' minas sarfi apa enggak? Coba dibantu Pak Sugeng. Nyarinya di mana Pak? Coba Pak. Ya, minimal tahu tempatnya Pak. Kalau nggak hafal Pak. Ya, jadi kalau buka itu nggak kebingungan. Di mana Pak? Coba nyarinya di mana Pak? Mamnu' minas sarfi. Sudah ketemu belum? Zulfan? Belum. Coba dibantu Pak Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Pertanyaannya kita masih ke pembahasan dalam judul yang baru datang. Ini ceritanya kita kenalan dulu karena ini pertemuan perdana. Gimana Pak Sugeng?
Ya, mamnu minas sorfi. Gimana Pak kalau mamnu minas sorfi kalau di ka apa? Jer. Contohnya apa tahu mamnu minas sorfi itu? Di situ apa? Dia ikut bahasan apa Pak? Situ Pak, qawaid. Hah? Nah, mafa'ilu apa mafa'ilun? Mafa'ilu atau mafa'ilun? Nah, bukan mafa'ilun. Bukanlah kenapa? Karena mamnu minas sorfi. Mamnu sorfi kan nggak bisa ditanwin. Nah, ya Pak Rian, gimana kalau mamnu minas sorfi? Jer dengan fathah. Bila memasukkan dengan alif lam, jer dengan kasrah. Nah, ini apa kemasukan alif lam? Enggak. Berarti apa? Alasannya yang lain apa? Yang betul mulakhasu qawaidi apa qawaida? Bacanya. Pak Heru coba dibantu Pak Heru. Qawaid loh Pak. Ya bacanya apa? Qawaida apa qawaidi? Katanya mudhofun ilaihi kasroh. Antum siapa namanya lupa? Tamim. Apa yang betul bacanya? Qawaidi apa qawaida? Kenapa? Nah, coba antum cari. Di mana nih nyarinya? Di mutar di bagian mana? Nah, dulu coba dibaca Pak Saifuddin. Ya, terus keterangan. Caratan, gimana Pak caratannya Pak? Coba dibaca yang keras. Adhabu ila makata. Itu ya. Itu keterangannya. Jadi mamnu minas sorfi kalau apa tadi Pak? Tidak kemasukan alif lam atau tidak bersambung dengan isim yang lain berarti kan? Nah, itu apa? Dijerkan dengan fatkah. Pertanyaannya, kata qawaid di sini qawaidu di sini bersambung dengan alif lam apa tidak? Tidak. Apakah dia bersambung dengan isim yang lain? Apa itu? Al-lugha. Berarti apa? Kasroh. Gitu ya. Jadi qawaid asalnya adalah mamnu minas sorfi karena dia mudhofun ilaih sekaligus sebagai mudhof. Mulakhasu qawaidil lugha al-arabiyah. Qawaid itu mudhofun ilaih sekaligus sebagai mudhof. Baik. Lanjut. Iqbal apa Ilham? Al-lughati. Apa i'rabnya? Jer, kenapa jer? Kenapa kok jer? Isim yang majrurat itu cuma ada 3, ya kan? Yang pertama masbukum bi harfi jarin, yang kedua mudhofun ilaih, yang ketiga tawabi. Antum pilih yang mana?
mudhafun ilaihi. Tep. Terakhir, antum mah al-arabiyati, apa i'rabnya? Jer, kenapa jer? Mudhafun ilaihi. Gurumu sapa? Hah? Naat. Tep. Apa artinya naat? Naat apa artinya naat? Naat apa artinya naat? Sifat. Ya. Ya, itu judulnya ya. Judulnya apa? Mulakhasu Qawaidil Lughah Al-Arabiyyah, ya. Terus tulisannya apa? Lanjut ya. Marji'un kamilun li qawaidin nahwi was sarfi. Uiddu atau uidda bi uslubi siyakin wa mubtakirin wa bi suratin apa itu? Mubasatatin sahlatin wa murattabatin ma'at taudih bil amsilati wa jadawil. Marji'un. Marji. Mana marji? Marji'un. Apa artinya marji'un? Marji. Ya, marji. Saya tahu artinya ini marji'un. Marji'un. Antum udah sel sorobnya loh ini marji'un. Dari fil apa Pak? Pak Sebudin? Marji'un. Isim marji'un. Ya. Marji'un atau marjaun ini bacanya? Marji ya. Ya, marji'un. Apa artinya berarti, Pak? Marji'un. Dari fi'il apa itu, Pak? Asalnya? Dari fi'il apa? Abdul Ghani. Roja'a. Mana roja'a? Mana roja'a? Oh, kok keluar roja'a lo? Kok datang roja'a lo? Kembali. Kita sering mendengar kata rujuk ya. Rujuk setelah talak itu rujuk. Roja'a, kembali, ya. Terus kalau marji'un artinya apa? Rahmat. Apa coba? Oh, kok yang kembali? Ya. Marji'un loh. Ya. Roja'a yarji'u. Antum kemarin ketika belajar tasrif istilahi, ketika fi'il mudhari'nya ain fi'ilnya di kasroh, ketika antum mempelajari isim zaman, isim makan dan masdar miminya, antum dibedakan apa enggak? Ada yang bawa buku mutarot? Silakan dibuka sorobnya, tasrifannya. Yang fi'il mudhari'nya harokatnya kasroh itu bab keberapa dan berapa, Mas? Mas. Ya, bab kedua sama keempat. Iya betul. Yang yaf'ilu. Kalau bab kedua itu apa? Fa'ala yaf'ilu. Yang bab kelima fa'ila yaf'ilu. Ya. Kemarin ketika Ustadz
Bu Usamah menyampaikan tasrif istilahinya untuk yang urutan nomor berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ke 8 dibedakan enggak antara isim zaman makan dan masdar mim? Bedakan kan? Gimana isim zaman isim makannya? Ikut bahasa apa? Nah, ya udah maf'ilun. Kalau masdar mimnya maf'alun. Apa kesimpulan yang bisa antum ambil dari bab 1 sampai bab 6, Mas? Mas lagi deh. Kalingan ngajar santri aja kelas 7. Ya. Mas Sugeng. Apa kesimpulannya? Ya. Jadi kalau di situ di buku Mukhtarat itu kan ikut wazan maf'alun kan? Ya enggak? Kan bab kedua sama bab itu kan fa'ala yaf'ilu fa'lan fa'ilun maf'ulun if'il la taf'il. Nah, kalau di situ apa? Maf'ilun mif'alun. Itu tulisannya apa? Ada nih. Maf'ilun kan? Nah. Maf'ilun terus maf'ilun ya. Nah, sebetulnya Pak, maf'ilun itu untuk wazan isim zaman dan isim makannya. Maf'ilun. Adapun masdar mimnya nambah itu sama terus, maf'alun. Nah, kapan isim zaman dan isim makannya itu ikut wazan maf'ilun? Itu di 2 bab. Bab 2 dan bab 4. Cara meniteninya itu apa itu? Ya. Menghafalkannya apa? Ketika fi'il mudhari'nya ainnya itu di kasroh, maka apa? Maka isim zaman dari kemakanya ikut wazan maf'ilun. Maka sekarang kita tasrif roja'a. Yo, kita tasrif bersama-sama. Roja'a. Wahid, isnain, salasa. Roja'a yarji'u ruju'an raji'un marju'un irji' la tarji' marji'un marja'un mirja'un. Yang nomor 8 2 kali, Pak. Satunya untuk isim zaman isim makan, yang satunya untuk masdar mim. Kalau biasanya kan 2 kali kan? Antum nasihatnya biasanya 2 kali enggak? Maf'alun terus baru mif'alun. Berarti apa? Marji'un, marja'un baru apa? Mirja'un. Sekarang Pak Bambang. Berarti apa artinya marji'un? Nah, bukan yang kembali. Siapa tadi yang kembali tadi? Nah, kelihatan ini enggak murojaah ini. Ya tak? Ya enggak? Bilang aja iya. Gitu kan? Nah, gitu kan? Antum pengen apa? Pengen supaya antum murojaah? Mau tak kasih caranya? Mau enggak? Mau Pak Sugeng? Mau? Ajarkan. Ajarkan, Pak. Ajarkan. Ajarkan. Maksudnya apa? Antum ngajarin Mukhtarat, ya. Antum kan udah kelas 2 kan? Ya. Sama seperti anak kan? Ya toh? Anak kan dulu pernah belajar. Antum kan juga udah pernah belajar Mukhtarat kan? Antum sekarang udah kelas 2. Antum harus siap. Suatu ketika kapan-kapan nanti antum kalau diminta ganti ngajar kelas 1. Siap ya? Insya Allah. Iya no? Iya. Gitu ya. Tip. Siap ya? Ya. Tip ya? Nanti malah nggak jadi nanti ya. Marjiun itu apa? Berarti apa? Isim. Pasnya di sini apa isim apa? Zaman apa makan? Makan, tempat kembali. Marjiun, tempat kembali. Ya. Antum Pak siapa namanya? Pak Faiz.
Apa jamaknya marjiun? Bukan, jamaknya isim jamak. Marjiun itu mufrad, tunggal. Nah, jamaknya apa? Bentuk pluralnya apa? Apa Zulfan? Masa itu belum pernah dengar? Mas Sugeng? Nah, maroji. Antum sering dengar kata maroji enggak? Nah, maroji. Biasanya diterjemahkan apa Pak maroji, Pak? Nah, betul. Referensi. Ya tak? Marjiun tempat kembali referensi. Daftar pustaka itu loh. Biasanya kalau buku ada belakangnya apa? Daftar pustaka itu. Maroji. Ya, nyusun buku, marojiknya apa saja. Gitu ya. Tip. Kamilun yang sempurna ya. Li qawaidin nahwi wa sharfi ya, untuk kaidah ilmu nahwu dan shorof. Jadi nanti apa? Akan mempelajari ilmu nahwu dan shorof ya. Uidda, apa mana uidda berarti? Uidda disiapkan ya, bi uslubi apa bi uslubin itu ya? Bi uslubin siyakin. Oh, bi uslubin. Nah di sini ada harokatnya nih. Sayyikin ya, wa mubtakirin ya. Disiapkan dengan uslub, ya uslub itu apa uslub? Ya gaya bahasa ya, ya gaya bahasa yang sayyik. Mana sayyik? Siapa yang tahu? Apa? Menarik. Wa mubtakirin, inovatif. Ya ngikuti aja lah. Wa bisuratin, mana bisurah? Dengan gambaran ya, atau dengan gambar? Dengan gambar ya. Ada gambarnya enggak ini? Oh, enggak ada. Ya. Mubassatotin, sahlatin, yang apa? Yang terperinci ya, yang di apa ya? Diperinci dengan apa? Sahlah, dengan mudah. Muratabatin dengan tertib, ma'at taudih, diiringi dengan taudih penjelasan, bil amsilati dengan apa? Misal-misal, wal jadawil. Mana jadawil? Jadwal. Mana jadwal? Tabel. Taib ya. Ta'lif Fuad Nikmah. Ya dikarang oleh Sayyid Fuad Nikmah. Ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu tadi apa? Sedikit ta'aruf kita. Ini belum ya, saya tambahkan ini, saya bawa buku banyak ini. Ya. Yang mana kitab ini yang akan kita pelajari? Namanya kan mulakhos ya. Apa tadi? Ringkasan ya. Ringkasan tentang kaidah lugha al-arabiyah. Ini. Yang mana? Ya yang mana? Buku yang telah antum pelajari di kelas 1 namanya apa? Ya, cuma beda cetakannya ya Pak ya. Mukhtarat Qawaidul Lugha Al-Arabiyyah. Apa artinya mukhtarat berarti? Mukhtarat, mana mukhtarat? Pilihan-pilihan. Ya. Jadi ini kitab namanya mulakhos, ringkasan, kemudian apa? Dipilih. Ini sudah ringkasan. Kemudian apa Pak? Dipilih. Ya dipilih. Yang buku antum itu ya, yang mulakhos itu ya. Ya mukhtarat ya, kita mukhtarat. Ya. Yang mana? Ya buku ini, buku mukhtarat ini mungkin sudah pernah saya sampaikan kepada antum ya. Ya. Ini ditulis oleh Al Ustadz Ainur Rafiq Gufron Hafizahullah Ta'ala. Yang mana? Dulu awalnya
bukunya adalah seperti ini. Ya. Yang mukhtarat itu yang antum sekarang punya itu, ini modelnya dulu seperti ini. Ini ada sampulnya sebenarnya tapi udah hilang, Pak, sampulnya. Ya. Ya. Kalau itu kan dari kanan apa dari kiri? Dari kiri ya. Saya dari kanan ini. Ya. Nah, judulnya Mahat Al-Fuqaha Islami Mulakhas Qawaidul Lughah Al-Arabiyah. Ini jeneng namanya Pak Mulakhas ya. Judulnya Mulakhas ya. Ya, ini di sini tulis Mukhtarat min kitab Qawaidul Mulakhas Lughah Al-Arabiyah. Ta'lif Fuad Nikmah Ikhtaraha Al-Faqir ila Rabbih An-Rafiq Gufron Hamdani ya. Matal Furqan tahun 1414. Yang mana diceritakan buku ini beliau tulis ketika liburan Soeviyah ya. Liburan Soeviyah, kata beliau dulu kuliah di Saudi di Jamiatul Imam, Ustaz Imam bin Suud ya, Riyadh ya. Kemudian beliau ketika liburan, kalau biasanya liburan itu ya Soeviyah itu biasanya 3 bulan, biasanya liburan haji kayak gini nih ya. Itu biasanya kalau jamaah mahasiswa Indonesia biasanya pulang ya ke Indonesia. Tapi beliau ketika itu beliau tidak pulang, malah pergi ke Mesir ya. Kemudian beliau memperdalam bahasa Arab. Nah, di antaranya mempelajari kitab ini, kemudian beliau meringkas dari kitab Mulakhas, jadilah buku ini ya, kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyah ya. Ya. Yang mana dulu ketika cetakan yang pertama ini masih pakai ketikan tangan ya, manual, beliau susun dengan ketikan tangan. Dan di sini masih banyak yang Arab-Arab gitu ya. Nah, jadwal-jadwalnya, tabel-tabelnya ini Arab ya. Ya. Itu apa? Itu edisi pertama. Kemudian setelah cetakan yang pertama, kemudian diketik dengan mesin ketik ya, diketik sama mesin ketik ya, kayak komputer oleh Ustadz Abdurrahim, Ustadz Abu Abdillah Ta'ala. Makanya setelah itu kemudian nama beliau dicantumkan ya. Jadi tartib penyusun ya, selain Ustadz Ainur Rafiq bin Gufron ya, Ustadz Abdurrahim disebutkan nama beliau ya, karena beliau yang mengetik pakai komputer. Demikian juga untuk sorobnya ya, yang menyusun ini beliau sorobnya ya, yang menyusun untuk sorob Mukhtarat yang edisi lama ya. Tip. Ini kitab Mukhtarat yang sudah antum pelajari di kelas 1. Kemudian untuk memudahkan para pelajar ya, karena alhamdulillah kitab Mukhtarat ini banyak sekali yang mempelajarinya ya, tidak hanya santri, kalangan umum juga banyak yang mempelajari. Untuk memudahkan alhamdulillah ditulis kamus ya, kamus kitab Mukhtarat ya, ditulis oleh Al Ustadz Solahuddin Abu Faiz ya. Ya. Kemudian bagi sebagian kalangan kitab Mukhtarat Qawaidul Lughah Al-Arabiyah ini, terutama ya anak-anak santri yang seusia SMP, ini untuk kitab Mukhtarat ini masih keberatan, masih terlalu berat. Maka kemudian Al-Furqan, kemudian Ustadz Ainur Rafiq menyusun talkhis. Mana talkhis? Ringkasan. Ya, Mulakhas, Mukhtarat, talkhis, diringkas. Ya, kitab yang antum punya itu ada ringkasannya, talkhis. Talkhis Qawaidul Lughah Al-Arabiyah, ringkasan kaidah bahasa Arab untuk marhalah mutawasithah. Di Al-Furqan ini dipelajari di kelas 7 dan kelas 8. Ya, kelas 1 dan kelas 2 SMP. Baru nanti kelas 9-nya
baru mempelajari apa? Kitab Mukhtarat. Ya. Kitab Talkhis ini sebagian kalangan, tapi ini rata-rata dari SMP ya, belum banyak yang punya kan? Ya. Ini masih terlalu berat ya untuk masyarakat, maka diringkas lagi. Ya. Judulnya Taksil Al-Lughah Al-Arabiyah. Ya, bahasa Arab dasar untuk pemula. Ustadz Sholahuddin Abu Faiz ya, yang tadi sama tadi yang kamus tadi ya. Ini untuk pemula ya. Ini ya ringkesan dari kitab Mukhtarat ya. Dan di antara kelebihannya buku ini apa? Sudah diterjemahkan. Sudah diterjemahkan. Jadi contoh-contohnya sudah diterjemahkan ya, tidak seperti apa di buku Mukhtarat. Makanya apa? Perlu ada kamusnya. Karena apa? Untuk memudahkan orang mempelajari buku Mukhtarat ya toh. Ini untuk memudahkan ya. Terus kemudian untuk tasrifnya ya, tasrif dari Mukhtarat itu juga sebagian kalangan ya masih terlalu berat, terutama untuk anak-anak SMP masih berat, maka beliau Ustadz Sholahuddin Abu Faiz menyusun kitab tasrif lil mubtadiin, kitab tasrif pemula. Ya. Ini untuk kelas 1 jilid 1. Ini bina soheh saja. Yang soheh saja ya, 22 bab soheh saja. Ini insya Allah nanti akan dipelajari di SMP MSW Al-Uqwa kelas 7 ya. Nah baru nanti yang kelas jilid 2 kelas ini di Al-Furqan di Gresik sana kelas 7 ya. Ini kelas 8-nya pakai ini jilid 2. Ini yang mudho'ab ya, kemudian yang apa selain mudho'ab nakis ya, itu ya. Adapun yang mu'tal akhir lafifain itu apa pakai nanti apa? Di kelas 9 pakai apa? Mukhtarat ya. Baru kelas 9 baru kitab Mukhtarat ya. Baik ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Itu ya. Sekilas tentang buku Mukhtarat ya. Alhamdulillah ini kitab ini yang ini saya belajarnya tahun 2001 ya. Ini tahun 2001 dan tahun 2002 ketika nyantri ya. Alhamdulillah bukunya masih utuh. Ya. Nanti bukunya disambuli apa enggak? Ya, jangan kalah sama ustadznya disambulin bukunya. Nah, kalau ini enggak, ini karena udah hilang sambulnya ya. Ya. Gitu ya. Jadi apa istilahnya? Sekilas kenalan dengan kitab ini atau buku ini ya. Adapun tentang pengarang bukunya Sayyid Fuad Hikmah ya, ada yang mengatakan beliau non muslim, tapi wallahu alam sampai sekarang ana belum menjumpai sumber yang akurat karena ya di antara korinanya pertama di mukadimah beliau beliau mengatakan wallahu waliyul taufik wa huwa ni'mal maula wa ni'man nasir, dan Allah adalah wali taufik ya, yang berikan apa taufik, dan dia adalah ya sebaik-baik maula dan seniman apa pertolongan ya. Wallahu alam ya untuk masalah apa, apakah beliau benar-benar memang sempat ada berita beliau katanya bukan muslim, berarti non muslim. Wallahu alam tentang keberanian sampai sekarang apa? Ada berita lagi yang terbaru ya, putra beliau saya lupa namanya. Ya, melengkapi atau apa ya istilahnya? Ya memberikan taklik. Ya, taklik kitab ini mulakhos. Saya lupa namanya, Abdurrahman atau siapa, mungkin kalau antum bisa nyari di Google ya. Putranya beliau ya, putranya Sayyid Fuad Hikmah ini apa? Menyusun taklik ya. Adapun yang saya pegang ini alhamdulillah ini ya. Ini kitab alhamdulillah, kalau ini kitab asli ini ya. Kalau ini tadi kan fotokopi. Kalau ini alhamdulillah kitab asli. Ya, tapi alhamdulillah ini enggak beli ya, alhamdulillah hadiah ini. Ya. Kalau ini apa? Ditahqiq dan ditaklik oleh
Dr. Ahmad bin Ismail bin Ahmad Ali Abdul Latif, ya. Salah seorang syekh dari Mesir yang beliau ya sempat ngajar di Al-Quwah dan sekarang baru pulang ya. Ini baru proses didatang lagi ya. Beliau insya Allah mau ngajar lagi di Uqwah ya. Taib ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, itu sekilas tentang apa istilahnya mulakhas. Ya. Jadi sekali lagi anak sampaikan kepada antum sekalian bahwa saya di sini bukan berarti lebih pintar daripada antum. Semuanya hanya lebih dulu belajarnya. Jadi di sini niatnya adalah belajar bersama ya, belajar bersama. Ya. Daripada kosong ya. Ya, anak membadali Ustadz Lutfi Hafizahullah Ta'ala. Ya. Ada kisah menarik. Ya. Kisah menarik pengalaman pribadi maksudnya. Pribadi tentang ini ya, badali itu ya. Ya. Jadi sebetulnya saya itu sejak nyantri itu sebetulnya bukan santri yang paling pinter ya. Ya. Sebenarnya banyak yang saya seangkatan dengan Ustaz Abu Samad juga tahu bagaimana kemampuan saya gitu ya. Nanti bisa tanya ke beliau ya. Ya, jadi tapi pernah suatu ketika saya itu diminta mbadali Ustadz Abdurrahim ya. Mbadali Ustadz Abdurrahim ngajar mulakhas juga. Ya. Itu kajian di masjid pondok ya, itu kajian umum ya. Bukan untuk santri, kajian umum. Lah, suatu ketika saya diminta untuk mbadali ya. Saya lupa itu masih nyantri apa sudah pengabdian atau sudah jadi pegawai, saya lupa. Nah, ada kisah yang sangat menarik pengalaman saya pribadi. Nah, ketika saya membadali tadi, saya terkejut ya. Karena apa? Di antara satu peserta atau jamaah itu ternyata dulu adalah guru agama saya ya, ketika STM. Masya Allah ya, saya kaget itu ya, ternyata apa, guru agama saya ya. Dan katanya beliau itu dulu lulusan IAIN Sunan Kalijogo, katanya jurusan bahasa Arab gitu loh. Masya Allah ya. Nah itu ya, itu pengalaman saya pribadi ya, itu ya. Ya. Tapi beliau dulu ngajarnya nggak lama ya, karena terus kemudian keluar ya, tape. Ya itu ya, gitu ya. Jadi nanti kalau antum ya diminta untuk badali ya, nggak usah takut ya, gitu ya. Antum siap-siap ya dari sekarang ya. Karena itu insya Allah bermanfaat sekali untuk apa? Murojaah ya. Karena apa? Antum ketika antum membadali pasti apa? Antum akan apa? Persiapan ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita masih punya waktu berapa menit nih? Jam berapa ini? Ya? Oh ya, berarti tinggal sedikit lagi ya. Tip. Adapun dulu yang ngajari saya kitab Mulakhas ini ya, untuk nahwunya dulu ada 3 ustadz yang ngajari saya. Yang pertama Ustadz Mukhlis Abu Said Hifdzallah Ta'ala, dan yang kedua Ustadz Abu Umar Basir, yang mungkin antum ada yang pernah dengar ya, beliau pernah ngajar saya, ngajar kitab ini. Terus yang ketiga Ustadz Abdullah Hubeb ya, Abdullah Hubeb, ada iparnya Ustadz Abdurrahim ya. Tapi saya cari-cari catatan yang ketika ngajar itu saya nggak ketemu ya, catatannya yang ngajar siapa. Ya, kalau yang ngajar Ustadz Abdullah Hubeb saya tulisi di sini ya. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Untuk materinya Ustadz Lutfi ya, beliau nanti insya Allah akan menyampaikan ke antum, yakni materi tentang
mansubatul asma. Ya, mansubatul asma. Isim-isim yang di nasab. Ya. Kalau Ustadz Abdul Hadim kan bagian sorob ya. Kemudian Ustadz Abdul Rahim itu bagiannya marfuat. Gitu kan? Ya, marfuat, isim-isim yang di rofa. Ya. Beliau itu bagiannya adalah mansubatul asma, ya, isim-isim yang di nasab. Jadi nanti antum akan pelajari mulai dari halaman 58, ya, 58. Tapi ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, sebelum kita masuk ke materi, perlu kita antum ketahui bahwasanya apa? Ya, sebagaimana tadi sejarahnya tadi, kronologinya kitab Mukhtarat ya. Jadi bisa kita katakan sebagian besar, ya, mungkin sekitar 80% lah, isi dari kandungan kitab Mukhtarat itu ada di kitab Mulakhos. Cuma bedanya, ya, yang pertama apa? Berbahasa Arab. Ya, itu ya. Yang kedua tidak ada rambutnya, itu kan? Ya, itu. Ya, tidak gundul banget ya. Karena apa? Sebagian ada harokatnya, berarti nggak gundul banget. Namanya apa, Pak? Jadi nggak gondrong, demikian juga nggak gundul banget, ya. Itu ya, karena apa? Kalau gundul kan sama sekali kan nggak ada harokatnya. Ini masih ada harokat-harokatnya ini maksudnya, ya. Gitu ya. Jadi insya Allah kalau antum itu sudah paham apa Mukhtarat, insya Allah itu sangat membantu sekali, ya. Membantu sekali apa? Mempelajari, ya, ini apa? Kitab ini, kitab Mulakhos, ya. Memang nanti ada tambahan-tambahan, ya, ada tambahan-tambahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ya, di halaman 58. Ya, 58 ya. Al-ismu al-mansubu. Ya. Al-ismu al-mansubu. Awalan alamatu nasbil ismi. Ya. Awalan alamatu nasbil ismi. Sanian halatu nasbil ismi. Yang kedua adalah keadaan-keadaan, ya, nasabnya isim. Ini ada berapa pembahasan ini untuk yang mansubat. Ya. Terus nanti apa? Pembahasan kemudian apa? Tabi ya. Ya. Nanti dibilangin kalau udah 5:30 ya. Udah jam enggak? Awalan alamatu nasbil ismi. Alamatu nasbil ismi ya al-fathatu fil mufradi wa jam'i taksiri mislu qada as-saiku as-sayyarata mufradun saraha al-mudarrisu an-nususa jam'u taksirin. Baik, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di sini muallif Sayyid Fuad Hikmah beliau memulai dengan pembahasan yakni alamat-alamat nasabnya isim. Ya.
Sudah antum pelajari ya di buku Muhtarat ya, di tabel itu. Kolom ya. Silakan dibuka kolomnya yang bawa buku Muhtarat. Ya. Alamatu nasbil ismi hiya, ya, alamat nasabnya isim, ya, alamat. Nanti ada berapa Pak di situ Pak? 1, 2, 3, 4. Ada 4 ya. Ya, berarti apa? Al-ula. Kenapa? Al-alamatul ula al-fathatu. Alamat yang pertama adalah al-fathatu, fatkah. Kapan itu? Fil mufradi wa jam'i taksir. Ya. Kapan isim itu nasab, alamat nasabnya dengan fatkah? Ya ini apa? Ketika mufrad dan ketika jamak taksir ya. Contohnya qada sa'iku as-sayyarata. Apa artinya Pak Sugeng? Ya, tip. Qada as-sa'iku as-sayyarata. Ya. Pertanyaannya, as-sa'iku, Pak Rian, apa i'rabnya? Rafa. Di mana? Fa'il. Ma alamatu rafihi? Doma. Limada? Mufrad. Isimu mufrad. Tep, lanjut. Pak Heru. As-sayyarata. Apa i'rabnya, Pak? Nasab. Kenapa nasab? Ya, maf'ul bih minus perintah belum. Di sini belum belajar ya, tapi antum kan sudah belajar di buku Muhtarat ya. As-sayyarata nasab. Ya. Di anahu maf'ulun bihi. Wa alamatun nasbihi apa Pak? Al fathatu. Li anahu isim mufrad. Tayyib. Ini contoh yang pertama, maka disitu siapa? Mufradun ya. Li anahu isim mufrad ya. Itu apa? Sahidnya adalah as-sayyarata. Contoh yang kedua. Tadi bacanya apa tadi Saroha atau sarroha atau sariha atau saruha? Apa artinya? Menjelaskan atau mensarah ya. Saroha. Apa fi'il mudhari'nya? Loh. Ayo, siapa yang bawa kamus? Nah. Siapa yang bawa kamus? Siapa yang udah nyari? Antum udah dikasih tahu belum kalau materinya mansubat? Sudah? Udah persiapan? Kok belum? Yasrahu ya. Itu loh Pak. Dalam surat Al-Insyirah itu apa? Alam nasroh. Nasroh. Yasrahu, nasroh. Ya, apa? Nasroh. Roknya apa di? Fatkah, gitu kan? Tip. Saroha yasrahu. Al-mudarisu. Ilham. Apa i'rabnya? Al-mudarisu. Rafa. Di mana? Fa'il. Apa alamat rafa'nya? Doma. Di mana? Kenapa dengan doma? Isim mufrad. Taib. Al-mudarisu dia adalah isim mufrad. Jamaknya apa? Iqbal. Al-mudarisu.
Apa artinya al-mudaris? Al-mudaris. Apa artinya? Seorang guru, seorang pengajar. Sekarang kalau banyak pengajar atau banyak guru, bahasa Arabnya apa? Dibantu siapa? Haji. Al-mudarisuna. Ya. Antum ketika ditanya jamak, antum itu pertama harus tahu dia itu mudzakkar atau muannas. Mudzakkar atau muannas al-mudarisu? Mudzakkar. Terus yang kedua, bisa nggak dibuat jamak mudzakkar salim? Bisa nggak? Bisa. Kenapa? Apa alasannya? Yang pertama apa? Ini termasuk nama laki-laki bukan? Bukan. Apa? Al-mudaris berarti sifat laki-laki yang berakal, sifat laki-laki yang al-mudaris. Al-mudaris artinya apa toh? Kok bapak guru? Apa artinya Pak? Letter luck-nya apa letter luck-nya? Al-mudaris. Pengajar. Yang mengajar. Antum tahu kan artinya yang toh? Yang apa artinya yang? Lu kok malah yang itu apa? Yang itu apa yang? Yang mengajar itu yang itu apa? Sifat. Loh tadi kan pertama nama laki-laki, yang kedua apa sifat? Yang berakal, sifat. Yang mengajar itu sifat, dia bukan nama. Kecuali kalau ada yang namanya Pak Mudaris. Ya. Sudah pernah belum? Mudaris. Pak Mudaris. Kalau Pak Daris pernah saya lihat, pernah Pak Daris. Kalau Pak Al-Mudaris kayaknya belum. Sama Pak Idris ya. Al-Mudaris ya. Kalau Al-Mudaris itu ada ini. Kalau dinyodai tarkibnya isim apa itu? Berarti tarkib. Mustaq. Kenapa mustaq? Isim fa'il. Taib. Pak Faiz. An-nususo apa arabnya an-nususo? Nasab. Limada? Loh. Nasab kok jamak taksir itu gurumu sapa? Nasab lho. Kenapa nasab? Masuk jamak taksir. Maf'ulun bihi. Apa nih maf'ul bihi, Pak? Yang dikenai objek. Yang dikenai pekerjaan dalam kurung objek gitu loh, jangan dikenai objek. Terus Pak Bambang ya, anususa benar, mansub maf'ulun bihi. Apa alamat nasabnya Pak? Fathah. Kenapa fathah? Jamak taksir. Mufradnya apa? Zulfan nasun. Kalau ada alif lamnya an-nasso. Kalau nasab. Kalau rofa an-nasu. An-nasu. Nunnya ditasdid, shadnya juga ditas an-nasu, ya kan? An-nas. Pakainya shad ya, bukan sin ya. Baik. Jam berapa Pak? 5:30? Oh udah lewat. Baik ya. Kalau udah lewat sampai di sini aja ya. Ya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita cukupkan sampai di sini dulu aja belajar bersama kita. Karena saya tahu antum belum persiapan, ya toh. Nanti kalau saya banyak tanya nanti antum malah
Ya, malah mumet. Ana khawatirnya antum nanti malah mutung, ya toh? Ya, ana khawatir itu loh. Masalahnya apa? Bukunya ini tebel ini masalahnya. Ya, gitu ya. Baik. Maka ya saran saya antum di rumah itu persiapan, ya toh? Karena apa ini kan antum sudah pelajari sebetulnya di buku Mukhtar, tinggal murojaah plus tambahan sedikit-sedikit ya. Jadi sebetulnya Pak, bagusnya lagi itu antum belajar melawas itu antum itu sudah bisa baca. Ya, sudah bisa baca. Sudah bisa membaca dan terjemahkan gitu ya. Itu ya meskipun apa gradul ya. Itu. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, demikian yang dapat kita pelajari bersama pada kesempatan malam hari ini. Sore hari ini ya, untuk mengisi kekosongan, akhirnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga sedikit yang kita pelajari pada kesempatan sore hari ini Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bisa membawakan amal soleh kepada kita sekalian, sehingga bisa menjadi bekal kita nanti ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Kita akhiri subhanaka wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.